Mansel masuk peringkat ke-12 MCP. Kabupaten Manokwari Selatan saat ini masuk peringkat ke-12 dalam persentase monitoring Center for Profession atau MCP, ungkap Kepala Inspektorat Kabupaten Manokwari Selatan Ahmad Daryu Sujukor kepada awak media Selasa belum lama ini. Bahkan kita masuk kategori merah maron. Hal ini yang membuat kita masih banyak sekali PR di inspektorat dengan auditor yang sangat terbatas. Bapak satu lagi sampai saat ini orang punya MCP ini berapa persen? MCP masih proses, jadi saya tidak bisa jawab itu. MCP itu dia ada 8 area intervensi dan sangat rumit, tidak seperti LHKPN. Kalau LHKPN itu kan hanya datang saja minta mereka melaporkan selesai. Tapi kalau MCP ini 8 area intervensi itu harus saling terkoneksi, saling mendukung. Yang jelas yang kita dorong sekarang ini mudah-mudahan 2022 perencanaan dan penganggaran kita sudah dengan SIPD. Karena kemarin sudah pelatihan dan saya yakin 2022 sudah dengan SIPD, terus kemudian dana desa nanti kita masih kontrol, penatausan aset, kemudian BAD, kemudian APIP, kemudian ada 8 area intervensi yang harus saling terkait. PTSP, perizinan, kepegawaian, manajemen ASN itu saling terkait ya. Karena saling terkait itu memang dia tidak bisa kalian minta data langsung saya bisa sajikan. Karena dia berproses sepanjang tahun. Tapi sudah ada keluar kan usia presentasinya berapa sekarang? Presentasi sekarang Pak Sekretaris MCP kita 12%. 12% dari 8%. Berarti zona merah maron ya? Ya, zona merah maron. Kita upayakan supaya bisa. Jadi ini masih banyak sekali kita punya PR di inspektorat dengan auditor yang sangat terbatas. Kita punya TL BPK juga baru 52%. Targetnya harus minimal 75% bulan Desember. Dalam waktu dekat kita mulai kejar-kejaran dengan TL BPK. Itu dia punya kendala kira-kira dia. Kenapa NCP rendah sekali? Ya karena memang MCP itu memang dia serba elektronik ya. Contohnya dana desa, terus kemudian misalnya di PTSP itu perizinan sebenarnya sudah tidak perlu lagi tatap muka, tapi kita masih tatap muka. Terus kemudian pengelolaan aset juga antara Simda Keuangan dengan Simda BMN belum terintegrasi. Terus jadi semua serba elektronik. Nah itulah kendala kita sebenarnya. Kendala paling utama sebenarnya di elektronik, ya, sistem elektronik. Iya, jadi misalnya seperti APIP, kita harusnya audit sudah dengan aplikasi kita bisa audit kayak gitu kan. Terus kemudian apa lagi ya? Aset. Terus apa lagi ya? Manajemen ASN misalnya begitu kan. Itu sudah harus betul-betul dengan aplikasi semua, jadi tidak bisa manual. Ya KPK minta begitu sehingga bisa dikontrol. Misalnya pokir DPR di perencanaan, pokir sudah harus masuk di MCP KPK sehingga KPK bisa kontrol apa sih pokir-pokir DPR. Kemudian perencanaannya apa semua harus masuk dan dia terintegrasi dengan penganggarannya. Tetapi ini kan masih posisi masih 12%. Desember ditutup untuk 75%. Masih optimis kan dalam jangka waktu yang tinggal mungkin bisa 2 bulan ini bisa sampai 75%? Saya jawabnya sedikit ini aja ya. Tidak pesimis, saya tidak pernah pesimis, bukan saya tidak pesimis. Kita berusaha yang terbaik. Diplomasi ya. Karena kalau saya bilang pesimis, nanti masa inspektur pesimis? Inspektur tidak boleh pesimis. Jawaban ambigu lah. Ya, tapi tetap yang terbaik yang akan kita upayakan. Masih ada waktu. Dari Jalan Bypass Ransiki, Ari MSTV melaporkan.